Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika jemaah tabligh membicarakan tentang 6 sifat, sebagian orang berpikir apa itu 6 sifat. Bahkan ada yang mencari-cari di dalam Al-Quran dan hadis. Adakah Al-Quran atau hadis yang membicarakan tentang 6 sifat? Anehnya, meskipun berkali-kali mencari di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, tidak ada 6 sifat. Maka tidak heran jika ada orang yang mengatakan 6 sifat itu perkara baru atau perkara bid'ah, atau 6 sifat itu rekayasa Maulana Ilyas. Mari kita luruskan anggapan seperti itu. Pertama-tama, jangan lupa untuk mensubscribe channel kami. Kita semua sudah tahu kalau manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Sifat tanah adalah tawadu. Apapun dan bagaimanapun juga diperlakukan, tanah itu tetap mengeluarkan yang terbaik. Baginda Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan manusia itu seperti 3 jenis tanah dan Islam itu seperti air. Pertama, tanah yang gersang, tidak bisa menahan air dan tidak bisa menyerapnya seperti gurun pasir. Yang kedua, tanah liat yang tidak bisa menyerap air tapi bisa menahannya seperti tanah danau, rawa dan sebagainya. Yang ketiga, tanah yang bisa menyerap air kemudian menumbuhkan tanaman yang bermanfaat untuk makhluk hidup. Islam itu seperti air, rahmat yang diturunkan dari langit, menjadi rahmatan lil alamin. Dan manusia adalah seperti tanah yang gersang, ada yang liat dan ada yang subur. Semua tanah tanpa air adalah gersang. Jika diberikan sedikit air, tanah itu masih tetap gersang. Jika diberikan air terlalu banyak, maka tanah akan menjadi liat. Jika diberikan air yang secukupnya, maka tanah akan menjadi subur. Seumpama Islam itu seperti air, maka bagaimana caranya manusia memanfaatkan air untuk keperluan mereka, dan bagaimana cara manusia itu bisa memanfaatkan air hujan dari langit. Untuk memanfaatkan air hujan dari langit, yang pertama-tama dan yang terpenting adalah manusia itu membutuhkan wadah air. Jika wadahnya adalah kedua tangannya, mungkin hanya cukup untuk sekali minum atau sekali usapan membasuh muka. Jika wadahnya adalah cangkir, hanya cukup untuk minum dan menghilangkan dahaga. Jika wadahnya adalah gayung, hanya cukup untuk membasuh tangan dan wajah. Jika wadahnya ember, hanya cukup untuk mandi. Jika wadahnya bak air, hanya cukup untuk mencuci. Jika wadahnya tetmon, hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Jika wadahnya adalah sungai atau danau, mungkin cukup untuk keperluan manusia satu desa atau keperluan manusia satu kota. Ringkasnya, semakin besar wadah penampung air, hujan, maka semakin besar pula manfaatnya untuk manusia.
Seperti itulah 6 sifat para sahabat radhiyallahu anhum. 6 sifat itu seperti wadah. Sebesar apa wadah yang kita siapkan, maka sebesar itu pula yang akan kita dapatkan. Sebesar apa usaha manusia membentuk 6 sifat di dalam dirinya, maka sebesar itu pula Islam akan wujud dalam dirinya. Jika manusia ingin mengamalkan agama secara sempurna, maka perkara yang paling penting adalah menyiapkan wadah agama di dalam dirinya. Seumpama manusia hidup di gurun pasir yang gersang, jika hujan turun, hal pertama yang harus dia siapkan untuk memanfaatkan air hujan itu adalah wadah air. Semakin besar dan kuat wadahnya, maka semakin baik penyimpanannya dan semakin besar pula manfaatnya. Seperti itulah fungsi 6 sifat para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan 6 sifat agama mudah diamalkan. Dengan 6 sifat Islam akan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 6 sifat Islam akan menyebar ke seluruh alam. Islam seperti air hujan yang jatuh dari langit. 6 sifat seperti wadah yang menampung jatuhnya air hujan dari langit. Manusia mengambil manfaat dari air hujan yang telah ditampung di dalam wadah. Jadi, 6 sifat itu seperti wadah untuk menampung agama agar wujud dalam diri kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.